Halo remaja hebat, Sobat Tumbuh, selamat datang kembali di Ruang Tumbuh Remaja Hebat. Aku Lili, yang akan jadi jembatan relevansi kamu. Dan saya Kak Galih, investigator biografis kamu. Kak Galih, aku mau nanya sesuatu yang lagi sering banget aku lihat. Kenapa ya di zaman sekarang orang gampang banget panas, kayak di media sosial, ada berita yang belum tentu benar, langsung disebar, langsung saling hujat. Gampang banget benci sama orang atau kelompok yang beda. Itu pertanyaan yang sangat relevan, Lih. Fenomena panas itu, kebencian massa, dan hoax yang disebar untuk kepentingan politik, itu bukan barang baru. Itu senjata yang sudah dipakai ribuan tahun. Masa sih Kak, kukira ini cuma masalah zaman internet aja. Justru tidak. Hari ini, investigasi kita akan fokus pada sebuah kasus dari 1600 tahun yang lalu. Sebuah kasus di mana nalar, ilmu pengetahuan dan logika harus berhadapan langsung dengan hoax, fanatisme agama, dan perebutan kekuasaan politik. Ini adalah kasus di mana seorang jenius dihancurkan karena dia dianggap ancaman. Wah, siapa tuh Kak? Kita akan membuka kasus seorang perempuan yang mungkin namanya kamu kenal, tapi kisahnya sering disalahpahami. Dia bukan ratu, bukan jenderal perang, dia seorang matematikawan, astronom, dan filsuf. Kita akan membedah kasus Hipatia dari Alexandria. Hipatia. Aku kayak pernah dengar. Kalau nggak salah ada filmnya kan yang main Rachel Weisz. Tapi Kak, bukannya dia itu, maaf, dianggap kayak penyihir? Atau sesuatu yang berhubungan dengan paganisme? Nah, itu dia temuan menarik pertama kita, Li. Fakta bahwa 1600 tahun kemudian, dia masih dikenal sebagai penyihir, itu adalah bukti betapa suksesnya hoax atau black campaign yang dipakai untuk menghancurkan reputasinya. Hah? Jadi dia difitnah? Tepat. Investigasi kita kali ini bukan cuma tentang rumus matematika. Ini tentang bagaimana seorang perempuan paling cerdas di zamannya menjadi pion dalam permainan politik kotor. Dan bagaimana nalarnya dianggap sebagai sihir yang berbahaya oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Mari kita mulai lapis pertama, the origin. Dari mana Hipatia berasal? Oke Kak, dia lahir di mana? Apa dia dari keluarga miskin yang berjuang? Justru sebaliknya. Hipatia lahir sekitar tahun 350-an Masehi, di kota paling keren di dunia saat itu, Alexandria, Mesir. Alexandria di masa itu adalah Silicon Valley, sekaligus Hollywoodnya dunia kuno. Kota ini punya perpustakaan Alexandria yang legendaris, pusat ilmu pengetahuan dunia. Wah, privilege banget ya lahir di pusat peradaban. Double privilege, ini yang krusial. Ayahnya adalah Theon dari Alexandria. Theon bukan orang sembarangan. Dia adalah matematikawan, astronom, dan cendekiawan terpandang yang bekerja di Museon, institusi yang terhubung dengan perpustakaan Alexandria. Jadi dia anak profesor hebat. Benar. Dan Theon melakukan sesuatu yang sangat radikal pada zaman itu. Dia melihat kecerdasan luar biasa pada putrinya, Hipatia, dan memutuskan untuk memberinya pendidikan terbaik yang setara atau bahkan melebihi pendidikan anak laki-laki bangsawan. Hipatia tidak hanya diajari cara berumah tangga, dia diajari matematika tingkat tinggi, astronomi, dan yang paling penting, filsafat neoplatonis. Filsafat? Kayak Plato, Aristoteles gitu? Tepat. Sederhananya dia diajari untuk berpikir kritis. Dia diajari untuk mencari kebenaran lewat logika dan nalar, bukan sekedar katanya atau dogma. Jadi, senjata pertama Hipatia ditempa langsung oleh ayahnya. Sebuah pikiran yang tajam, logis, dan terdidik. Keren banget, punya ayah yang suportif kayak gitu. Terus apa perjuangan atau the konflik yang dia hadapi? Kayaknya hidupnya sempurna banget. Nah, disinilah dunianya mulai rumit. Hipatia tumbuh menjadi perempuan yang luar biasa. Dia tidak menikah. Dia mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Dia mulai mengajar. Dan dia bukan guru les privat. Dia mengajar diumumkan di lembaganya sendiri. Tunggu, perempuan ngajar filsafat dan matematika di depan umum. Di zaman Romawi, itu boleh? Justru itu perjuangan lapis pertamanya. Gendernya, itu sangat tidak lazim. Dia mengajar di ruangan yang penuh dengan laki-laki muda, para bangsawan, dan calon pemimpin masa depan.
Dia punya karisma yang luar biasa. Dia digambarkan sangat fasih berbicara, logis, dan percaya diri. Dia adalah seorang publik intelektual perempuan di dunia yang 100% patriarki. Dia aneh, dan itu membuatnya jadi sorotan. Dia keren banget. Dia mendebrok batasan. Tapi pasti banyak yang gak suka kan? Tepat. Tapi ada perjuangan lapis kedua yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal gender, ini soal dunia yang sedang terbakar. Terbakar gimana, Kak? Alexandria pada awal abad ke-5 Masehi itu adalah kotak korek api politik dan agama. Ada 3 kelompok besar yang saling membenci. Yang pertama, paganisme atau Helenisme. Ini adalah agama atau filsafat lama Yunani Romawi. Para filsuf, ilmuwan, dan bangsawan lama, Hipatia dan ayahnya termasuk dalam kelompok ini, secara filosofis. Yang kedua, Yahudi. Mereka punya komunitas yang besar, mapan, dan kuat di Alexandria. Yang ketiga, Kristen. Ini adalah kekuatan baru yang sedang naik daun. Mereka baru saja jadi agama resmi kekaisaran. Mereka sangat militan, terorganisir dan tidak toleran terhadap 2 kelompok lainnya, yang mereka anggap sebagai kafir atau musuh Tuhan. wah, ini polarisasi ekstrim banget. Kayak 3 kubu yang siap perang apaan aja. Exactly. Dan perang itu terjadi. Kuil-kuil pagan dihancurkan oleh massa Kristen. Ada kerusuhan besar antara kelompok Kristen dan Yahudi. Kota itu penuh kekerasan. Dan disinilah kita masuk ke lapis kedua, tepik balik dan analisis. Di mana posisi Hipatia dalam kekacauan ini? Iya, dia milih kubu mana, Kak? Hipatia, senjata utama Hipatia adalah nalar. Dia seorang filsuf neoplatonis. Dia percaya pada logika. Dia mengajar siapa saja. Ini temuan penting. Murid-murid Hipatia datang dari semua kubu. Ada yang pagan, ada yang bangsawan Romawi, dan banyak murid kesayangannya, seperti Sinesius, itu adalah orang Kristen yang nantinya jadi uskup. Oh, jadi dia bukan anti-Kristen. Dia cuma kayak pro-logika. Tepat, dia berusaha berada di atas konflik itu. Baginya, nalar dan ilmu itu universal, tidak peduli apa agamamu. Tapi disinilah titik balik itu terjadi. Ada 2 raja yang sedang berebut kekuasaan di Alexandria. Siapa lawan siapa? Kubu pertama adalah Orestes. Dia adalah prefek Romawi, gubernur resmi kota. Dia mewakili hukum sipil kekaisaran. Orestes ini seorang Kristen moderat. Kubu kedua adalah Cyril. Dia adalah uskup agung Alexandria yang baru. Dia pemimpin tertinggi umat Kristen. Cyril ini sangat ambisius, dogmatis, dan ingin kekuasaan gereja berada di atas kekuasaan negara. Wah, Orestes versus Cyril, negara versus agama. Ini perebutan kekuasaan klasik. Benar sekali. Dan coba tebak, Li, siapa sahabat sekaligus penasehat politik utamanya Orestes? Jangan bilang Hipatia. Tepat. Orestes, sang gubernur, lebih suka mendengarkan nasihat logis dan rasional dari Hipatia, seorang filsuf perempuan pagan, daripada mendengarkan tuntutan dogmatis dari uskup Cyril. Oh, ini dia masalahnya. Cyril pasti marah besar. Dia merasa dilecehkan. Penguasa kota lebih percaya sama perempuan kafir daripada sama uskup. Kamu menangkap intinya. Hipatia, yang tadinya hanya seorang guru brilian, sekarang tiba-tiba menjadi pemain kunci dalam politik. Dia dianggap sebagai tembok yang menghalangi Cyril untuk mengendalikan Orestes. Cyril tidak bisa menyerang Orestes secara langsung karena dia wakil kaisar. Jadi, dia harus menghancurkan pembisiknya. Dia harus menghancurkan Hipatia. Tapi gimana caranya? Hipatia kan dihormati banyak orang. Disinilah analisis senjata kita masuk. Senjata Hipatia adalah logika. Senjata Cyril, atau lebih tepatnya pengikut garis kerasnya, adalah fitnah. Mereka tidak bisa melawan argumen Hipatia di kelas, jadi mereka menyerang karakternya di jalanan. Character assassination. Tepat. Mereka mulai menyebarkan hoaks dan propaganda. Mereka berbisik ke massa Kristen yang militan, sekelompok orang bernama Parabalani. Kalian tahu kenapa Orestes tidak mau damai dengan uskup kita? Itu karena dia disihir oleh Hipatia. Hah?
Sihir. Iya, mereka memutarbalikkan fakta. Ilmu astronomi, mengamati bintang, dibilang astrologi, meramal nasib. Eksperimen kimianya, mungkin dengan hidrometer, dibilang ramuan sihir. Logikanya yang tajam, dibilang mantra. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Hipatia adalah penyihir jahat yang mengendalikan pikiran Orestes dan menghalangi kemenangan Tuhan. Itu gila banget. Padahal dia cuma ngajarin di ilmu pengetahuan, ini relevan banget sama zaman sekarang, Kak. Orang pinter yang kritis dibilang antek asing, penista agama, atau label-label lain buat membungkam mereka. Persis, dan masa yang sudah panas, yang sudah terlanjur benci pada kaum pagan, termakan fitnah itu. Mereka melihat Hipatia sebagai simbol dari semua yang mereka benci. Dia pintar, dia perempuan, dia independen, dia dekat dengan penguasa, dan dia bukan dari kubu mereka. Dia harus dilenyapkan. Lalu, apa yang terjadi, Kak? Ini kayaknya bakal berakhir buruk. Ini adalah lapis ketiga, penemuan dan sumbangsih, yang sayangnya harus kita mulai dengan tragedinya. Pada bulan Maret tahun 415 Masehi, di masa Prapaskah, masa yang sudah dihasut itu bergerak. Mereka mencegat kereta Hipatia di jalan. Mereka menyeretnya keluar. Kak, Mereka menyeretnya ke sebuah gereja yang baru saja dialihfungsikan dari kuil kuno. Di sana, di dalam rumah ibadah, massa yang kalap itu melucuti pakaiannya. Mereka membunuhnya, dan tidak hanya itu. Sejarawan kuno, Socrates Scholasticus, seorang Kristen, ironisnya, mencatat bahwa mereka menguliti tubuhnya dengan ostraka, pecahan genteng atau cangkang kerang yang tajam. Setelah itu, mereka membawa sisa-sisa tubuhnya dan membakarnya sampai habis. astaga. Itu bukan pembunuhan. Itu biadab. Aku nggak bisa ngebayangin. Kenapa? Kenapa harus sebrutal itu? Karena ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah pesan. Ini adalah penghapusan simbol. Dengan membunuhnya secara brutal dan membakarnya, mereka ingin menghapus semua jejak Hipatia. Mereka ingin menunjukkan inilah yang terjadi jika nalar dan filsafat menghalangi jalan Tuhan, versi mereka. Orestes dan murid-muridnya gimana? Mereka diam aja. Orestes yang kehilangan sekutu terkuatnya dan ketakutan melihat kebrutalan massa, akhirnya kalah. Dia mundur dari pertarungan politiknya dengan Cyril. Cyril menang. Dia menjadi penguasa tunggal di Alexandria. Keadilan untuk Hipatia tidak pernah ada. Ini tragis banget, Kak. Aku sampai nggak tahu mau bilang apa. Kalau dia dihancurkan sampai habis, terus penemuan atau sumbangsihnya apa dong? Apa yang dia tinggalkan? Ini adalah ironi kedua. Secara fisik, warisannya nyaris tidak ada. Para penghancurnya berhasil. Tidak ada satupun karya tulis asli Hipatia yang selamat. Kita tahu dia menulis banyak komentari, semacam buku panduan atau penjelasan untuk karya-karya besar. Karya apa aja, Kak? Dia menulis komentar tentang aritmetika karya Diophantus. Ini adalah dasar-dasar aljabar dan teori bilangan. Dia menulis komentar tentang koniks karya Apollonius. Ini geometri superkompleks tentang bentuk rucut. Dia juga mengedit karya ayahnya tentang Almages karya Ptolemy. Ini buku teks astronomi paling penting selama 1000 tahun. Jadi, dia adalah pelestari dan penerjemah ilmu-ilmu besar. Betul, dia adalah jembatan pengetahuan. Dia mengambil teks-teks kuno yang rumit dan membuatnya bisa diakses oleh generasi baru. Selain itu, dia juga seorang insinyur. Surat-surat dari muridnya Sinesius yang jadi uskup Kristen menyebut Hipatia merancang atau menyempurnakan 2 alat penting. Alat apa tuh, Kak? Pertama, astrolab. Ini semacam GPS atau komputer analog kuno. Alat logam pipi yang dipakai pelaut dan astronom untuk menentukan posisi bintang, mengukur waktu, dan navigasi. Kedua, hydrometer. Alat untuk mengukur kepadatan atau berat jenis cairan. Keren. Jadi dia bukan cuma teoritis, tapi juga praktis. Tapi Kak, kalau semua karyanya musnah, gimana kita bisa tahu semua ini? Kita tahu dari sumbangsihnya yang sebenarnya. Murid-muridnya, warisan Hipatia yang tidak bisa dibakar adalah ilmu yang sudah dia tanamkan di kepala para muridnya. Surat-surat Sinesius yang jadi uskup Kristen kepada Hipatia penuh dengan pujian.
Dia memanggil Hipatia ibuku, saudaraku, guruku, dan filsufku. Wow, bahkan seorang uskup Kristen sangat menghormatinya. Itu membuktikan fitnah penyihir anti-Kristen itu bohong besar. Persis sekali, warisannya adalah spiritnya, tapi impact atau sumbangsihnya dalam skala peradaban sayangnya sangat kelam. Maksudnya? Kematian brutal Hypatia di tahun 415 Masehi sering dianggap oleh banyak sejarawan sebagai sebuah penanda. Itu adalah simbol matinya era klasik Yunani Romawi yang penuh nalar dan logika. Itu adalah paku terakhir di peti mati perpustakaan Alexandria. Jadi, itu penanda dimulainya? Dimulainya zaman kegelapan atau Dark Ages di Barat. Sebuah era di mana dogma agama mengalahkan penyelidikan ilmiah. Pembunuhan Hypatia adalah pesan yang jelas ke seluruh kekaisaran. Berpikir kritis itu berbahaya. Nalar itu musuh iman. Butuh waktu 1000 tahun lagi sampai era Renaissance agar spirit seperti Hypatia bisa bangkit kembali. Gila, satu pembunuhan tapi dampaknya 1000 tahun. Dia jadi martir untuk ilmu pengetahuan. Dia adalah martir untuk nalar. Dan ribuan tahun kemudian, di era pencerahan, namanya diangkat kembali. Dia jadi simbol feminisme, perempuan brilian yang dihancurkan patriarki. Dia jadi simbol perlawanan sains terhadap fanatisme agama. Dia jadi lebih besar setelah kematiannya. Oke, Kak Gali. Ini investigasi yang sangat berat tapi sangat penting. Sekarang, bagian untuk sobat hebat di rumah. Inspirasi ruang tumbuh. Setelah membongkar kasus yang tragis ini, apa pelajaran hidup yang bisa kita tarik? Saya melihat ada 3 inspirasi utama. Inspirasi pertama, berani jadi suara nalar di tengah kerumunan. Maksudnya gimana, Kak? Hypatia hidup di zaman yang sangat panas. Semua orang terbagi dalam kubu-kubu yang saling benci. Kubu Kristen, kubu Yahudi, kubu pagan. Hypatia adalah satu dari sedikit orang yang berani bilang, tunggu dulu, ayo kita pakai logika, ayo kita berpikir. Ini relate banget sama kondisi kita sekarang. Di media sosial, semua orang kayaknya gampang banget terpolarisasi. Kubu A versus kubu B, gampang banget ikut-ikutan benci, cancel culture, atau nyebar berita yang jelas-jelas provokatif tentang kubu lawan. Tepat. Inspirasinya adalah berani jadi Hypatia di lingkunganmu. Saat teman-temanmu di grup WA lagi bakar-bakaran menghujat seseorang, atau nyebar berita yang jelas-jelas provokatif, berani nggak kamu jadi orang yang bilang, bentar, yakin beritanya bener, kita cek dulu yuk. Itu susah banget, Kak. Pasti langsung dibilang nggak solid atau bela musuh. Sangat susah. Hypatia membayarnya dengan nyawa. Tentu kita tidak akan se-ekstrim itu. Tapi intinya, menjadi logis dan kritis saat semua orang sedang emosional adalah sebuah keberanian. Dan dunia butuh lebih banyak orang seperti itu. Oke, berani jadi nalar di tengah masa. Inspirasi kedua, Kak? Inspirasi kedua, sadari bahwa kepintaranmu adalah ancaman bagi sebagian orang. Wah, kok kedengerannya negatif, Kak? Ini sebuah realitas. Coba investigasi. Kenapa Hypatia dibunuh? Apakah karena rumus matematikanya salah? Apakah karena desain astrolabnya jelek? Bukan. Dia dibunuh karena dia pintar. Dan kepintarannya itu berpengaruh secara politik. Persis. Dia dibunuh karena nalarnya dianggap ancaman oleh penguasa yang korup dan fanatik, yaitu Cyril. Ini pelajaran penting. Saat kamu tumbuh jadi remaja yang kritis, yang banyak baca, yang logikanya jalan, kamu akan membuat beberapa orang yang tidak suka dikritik atau yang hidupnya penuh dogma merasa tidak nyaman. Jadi, kalau aku dibilang sok kritis, sok tahu, atau sok pintar, padahal aku cuma nanya atau ngomong fakta. Itu mungkin tandanya kamu sudah benar. Orang tidak bisa menyerang argumenmu, jadi mereka menyerang kamu. Sama seperti Hypatia.
yang tidak bisa dibantah logikanya. Jadi dia difitnah sebagai penyihir. Jadi siapkan mental. Kepintaran itu kekuatan. Dan kekuatan selalu punya musuh. Wah, oke. Siapkan mental. Itu inspirasi yang menusuk tapi penting. Inspirasi terakhir, Kak? Inspirasi ketiga. Dan ini yang paling dalam. Mereka bisa membunuh orangnya, tapi tidak bisa membunuh idenya. Maksudnya? Massa itu membakar tubuh Hypatia sampai jadi abu. Mereka pikir mereka sudah menang. Karyanya musnah. Tapi 1.600 tahun kemudian, siapa yang kita bicarakan di sini? Siapa yang jadi simbol nalar? Hypatia. Siapa yang diingat sebagai tiran fanatik? Cyril. Idenya hidup terus. Tepat. Ide yang diajarkan ke murid-muridnya seperti Sinesius tetap hidup. Ide tentang nalar, toleransi, dan keberanian. Tragedi sebenarnya adalah saat kita membiarkan ide-ide itu mati. Saat kita berhenti berpikir kritis. Saat kita berhenti bertanya. Saat kita membiarkan hoaks dan kebencian menang di lingkungan kita. Jadi, warisan Hypatia yang sesungguhnya adalah spirit untuk terus menggunakan nalar, apapun resikonya. Benar sekali. Jangan biarkan api fanatisme di zamanmu membakar perpustakaan di kepalamu. Oke, Kak Galih, aku rangkum 3 inspirasinya. Pertama, berani jadi suara nalar bahkan saat kamu sendirian di tengah kerumunan yang emosional. Kedua, sadari kepintaranmu adalah ancaman bagi sebagian orang. Siapkan mental untuk character assassination. Ketiga, ide, nalar, toleransi, kebenaran lebih kuat dari fisik. Terus hidupkan ide-ide itu. Kasus Hypatia ditutup. Terima kasih banyak Kak Galih, ini episode yang kelam tapi sangat menggugah. Sebuah pengingat abadi tentang betapa berharganya nalar dan betapa berbahayanya fanatisme. Buat sobat hebat di rumah, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga investigasi kita hari ini memberi kamu keberanian untuk terus berpikir kritis dan logis. Jangan takut pintar, kamu sedang berada di ruang tumbuh. Sampai jumpa di investigasi tokoh hebat berikutnya. Tetap hebat, Sobat Tumbuh.